Ini teman-teman, salah satu racikan bahan yang bisa membuat postur badan bakalan tebal, gemuk, mengembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rahasia postur badan cepat mengembang berisi dan mudah gemuk cepat. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis bahannya yang bisa menghasilkan postur-postur tulangan itu mudah berprospek tebal dan lebih besar. Seperti di kesempatan kali ini, saya berada di kandang pedalaman dengan penghuni 5 ekor. Untuk penghuni yang pertama jenisnya dari limusin. Seperti ini untuk postur badan dari limusin. Yang kedua dari Malbor ataupun jenis dari persilangan simental. Posturnya juga lebih berprospek. Sedangkan untuk yang di bagian sebelah sini khusus untuk spek kelas bibitan, pedetan, petotan ataupun kelas-kelas lepas sapih dengan kapasitas 3. Jenisnya dari limusin dan simental 1. Untuk caranya supaya hasilnya itu cepat berpostur mengembang seperti yang di sebelah saya ini, teman-teman bisa mengikuti, bisa meniru untuk resep bahannya. Seperti halnya yang berada di wadah kecil ini juga salah satu jenis vitamin yang bisa meningkatkan pertumbuhan dari kelas pedetan ataupun dari kelas-kelas bakalan. Ini cocok sekali untuk bahan vitamin tambahan penggemukan karena bisa menguatkan tulangan kaki itu lebih kuat, cepat tebal dan berisi ataupun tidak gampang terkena jenis penyakit kroposen berupa mineral premik. Saya perlihatkan untuk kemasannya seperti ini. Kegunaannya ada sekitar 7. Saya perlihatkan untuk bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua ini manfaatnya yang pertama bisa bikin gemuk lebih cepat. Kemudian bobot juga lebih maksimal. Selain bobot cepat maksimal, kualitas leher dan postur badan lebih tebal berisi. Jenisnya sendiri di sini menerapkan dari pakan jadi. Yang saya pegang ini di bagian wadah kecil yang lebih banyak seperti ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal, yaitu menerapkan dari konsentrat penggemukan dan pengembangan produksi dari UD Handoyo Blitar ataupun jenisnya dari Primavit. Itu bahan yang ketiga itu berada di bagian sebelah karung ini ataupun berada di dalam karung ini. Untuk harga yang kedua dari pakannya itu per kilonya mulai saat 5.000 sampai 9.000 ataupun per saknya 150 sampai 190, bahkan ada yang lebih dari 200.000. Nih, untuk kedua bahan yang kedua di sini sedikit berbeda dengan menerapkan pakan tambahan dengan khasiat ataupun manfaat juga sangat bagus untuk postur kulit sapi, lebih tebal, lebih berisi
kemudian juga lebih mudah kenyang. Untuk jenisnya sendiri menggunakan ataupun menerapkan dari limbah kulit padi, jenisnya itu dari bekatul. Untuk harga dari bekatul itu lebih murah dari bahan-bahan yang satu dan yang kedua tadi, yaitu per kilo cukup 1.500 sampai 2.500 tergantung dari kualitas bekatulnya. Sedangkan untuk bahan yang terakhir ada dua. Yang bahan berikutnya di bagian depan saya ini bahan yang keempat. Di sini menerapkan bahan pendongkrak, khususnya buat teman-teman yang sapinya itu mengalami nafsu makannya turun, perkembangannya dari segi makan tidak suka, minum pun juga tidak rakus, bisa menggunakan ataupun menerapkan dari jenis garam beriodium. Untuk cara pengaplikasiannya ataupun cara pemberiannya itu bisa kita rendam di air mineral dalam jangka waktu 2 jam. Nanti sudah terlarut. Dan untuk bahan yang terakhir saya jelaskan secara lisan saja, yaitu menggunakan dari pakan tambahan berupa dari ampas tahu ataupun limbah dari kedelai. Untuk khasiatnya dari kedelai itu mempunyai kandungan gizi dan protein yang sangat bagus sekali untuk pakan harian ataupun dijadikan pakan-pakan breeding penggemukan. Seperti itu teman-teman untuk resep bahan yang diterapkan di sini yang bisa menghasilkan postur-postur badan, kemudian perkembangannya juga lebih cepat. Kurang lebih menerapkan ada sekitar 5 bahan. Yang teman-teman pengen meniru, bahan pertama dari tepung vitamin premix, yang kedua mengandalkan dari jenis konsentrat, yang ketiga menerapkan dari tambahan berupa bekatul, yang keempat menggunakan dari jenis garam, dan yang terakhir menggunakan dari ampas tahu. Seperti itu agar perkembangannya lebih cepat, kemudian juga posturnya itu mudah gemuk seperti sapi yang pertama dan kedua. Bisa menerapkan pemberian pakan 2 kali dalam 1 hari dengan takaran 2,5 kilo. Sedangkan dari vitaminnya itu pemberiannya bisa kita atur sendiri. Setiap kita nyombor ataupun setiap kita memberi minuman bisa dicampurkan dengan takaran 1 sendok makan per sapi. Kelas pedetan juga sama, untuk takarannya juga 1 sendok makan kecil untuk kita berikan ataupun kita aplikasikan untuk kelas-kelas bakalan. Untuk comboran khusus untuk di bagian sini ataupun kelas bakalan, di sini menerapkan pakannya itu lebih sedikit, yaitu di bawah dari kelas-kelas bakalan yang di bagian sebelah sana, yaitu per hari per ekor kurang lebih 1 kali comboran sekitar 2 kiloan per sapi. Seperti itu teman-teman. Agar kedepannya itu sapi tetap sehat, teman-teman juga harus menyiapkan jenis pakan pendongkrak ataupun jenis pakan vitamin. Selain dari vitamin modern, di sini saya juga akan jelaskan secara lisan menggunakan vitamin pendongkrak alami, yang tentunya juga bisa mengatasi ataupun mencegah jenis parasit infeksi cacingan. Karena untuk jenis dari infeksi cacingan, kalau tidak segera kita tangani ataupun kita obati, ke ternak itu sangat berakibat fatal lur. Bisa menyebabkan kurus, pertumbuhan lambat, bahkan juga mengalami nafsu makannya turun. Agar tidak seperti itu ataupun supaya sapi kita itu tetap sehat bebas cacingan, teman-teman bisa menerapkan dari buah pace
bentis dan buah bakal biji pepaya muda, atau lebih tepatnya yang ampuh itu dari getahnya. Cuma kalau kita mengambil dari getahnya saja kurang jos. Kita tambah, kita campur dengan buah yang matang ataupun yang sudah masih muda, karena untuk khasiatnya bisa sebagai vitamin dan juga sebagai pakan tambahan. Seperti itu. Untuk langkah yang terakhir agar sapinya itu bebas dari hama, virus, hinggapan lalat dan nyamuk, teman-teman harus berinisiatif dengan cara rutin membersihkan kandang. Kemudian sapinya juga harus rutin dimandikan agar terhindar dari jenis hinggapan kutu ataupun penyakit-penyakit kulit yang bisa membahayakan perkembangan sapi. Seperti itu. Untuk bahan-bahannya sudah saya perlihatkan. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.